Video ini merupakan lanjutan pembahasan hal sederhana tapi menarik yang menjadi pemikiran saya dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran selama perjalanan ke Jepang beberapa waktu lalu. Perjalanan kami ke Jepang melalui transit di Hong Kong. Setelah melewati pemeriksaan airport security, kami berjalan menuju lobby lounge. Airport Hong Kong cukup besar dan bagus. Tempat makannya ada di lantai paling atas. Kami ke sana menikmati sarapan makan siang sambil menunggu penerbangan lanjutan. Yang menarik perhatian ada gate 530. Airport Soekarno-Hatta Terminal 3 hanya ada gate 28. Hong Kong Airport Terminal 1 adalah gedung 8 lantai, melayani transit penerbangan ke seluruh negara di belahan bumi. Saya membayangkan berapa banyak karyawan yang bekerja melayani ratusan ribu penumpang setiap harinya. Ternyata tidak perlu banyak karyawan. Untuk mengurus keperluan satu gate, hanya menggunakan 3 orang staf saja. Itu pun sudah termasuk seorang supervisor penanggung jawab gate yang merangkap melayani bila tidak ada permasalahan. Mereka bekerja sangat efisien, datang ke gate 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Seorang dari mereka memeriksa manifest penerbangan. Yang lain mengatur tiang pembatas antrian sesuai karakteristik manifest tersebut. Mereka menggunakan pemindai pengenal wajah saat penumpang masuk pesawat, jadi tidak perlu memeriksa dan merobek boarding pass. Hong Kong Airport tidak memerlukan banyak karyawan karena mereka menggunakan teknologi serta meringkaskan prosedur dan pekerjaan. Hal ini justru berbeda sangat kontras dengan airport di Jepang. Paling tidak, ada 7 orang seperti terlihat saat mereka melakukan briefing sebelum memulai tugas. Untuk apa sebanyak itu? 3 orang dari mereka berdiri memegang papan petunjuk. Ya, hanya berdiri seperti itu. Belum lagi petugas yang ini. Saya hitung hampir selusin orang bekerja di gate tersebut. Kondisi ini sungguh menggelitik pemikiran saya, karena sangat aneh Jepang sebagai negara maju dan negara industri, tetapi seperti itu. Hong Kong Airport pun dulu pernah melakukan hal serupa, tetapi mereka melakukan perombakan besar-besaran. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, saya perlu mengklarifikasi sesungguhnya Hong Kong Airport hanya ada 90 boarding gate saja. Sistem penomoran tadi hanya untuk keperluan internal mereka, tetapi membuat banyak orang terkecoh. Mengapa airport di Jepang masih menerapkan sistem konvensional yang menggunakan banyak karyawan? Secara umum, manajemen perusahaan di Jepang menganut sistem Kaizen, di mana karyawan secara berkelompok maupun individual bersama pimpinan melakukan program perbaikan berkesinambungan dalam membangun sistem bisnis yang mereka yakini merupakan strategi memenangkan persaingan. Sistem ini berorientasi pada proses, orang, perbaikan, dan berkesinambungan. Seperti petugas parkir yang saya perhatikan dari jendela restoran saat sedang makan siang di seberang gedung itu. Beliau menyempatkan diri menata sistem administrasi setelah membantu keluar masuk mobil yang parkir di basement. Kegiatan tipikal yang mesti dilakukan dalam menerapkan sistem Kaizen. Lucu kan, kita di sini aja sudah tidak pakai petugas parkir seperti itu. Ambil tiket dan bayar parkir sendiri, cukup tap kartu saja. Demikian pula dengan petugas kebersihan kereta Shinkansen. Saya perhatikan area kerja dan lemarinya sangat rapi. Mereka menjalankan manajemen 5S dalam menata tempat kerja. Seri, Seton, Sesu, Seketsu, Shitsuke. Di Indonesia dikenal sebagai 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Masinis kereta di Jepang terbiasa melakukan gerakan tangan menunjuk. Saya tentu tidak melihat mereka melakukan itu saat naik Shinkansen.
Tetapi saya memperhatikan pramugari kereta melakukan itu saat memeriksa area toilet dan bagasi. Mereka melakukan checklist dengan menunjuk jari ke arah objek sambil bersuara pelan, mengingatkan mereka apa saja yang mesti diperiksa dan bagaimana kondisi saat diperiksa. Itu adalah metode Hisakangko, bertujuan memastikan kondisi lapangan serta menjamin keselamatan kerja agar tidak terjadi kekeliruan atau miskomunikasi. Masih banyak metode seperti itu dalam sistem Toyota Production System yang dikenal sebagai Toyota Way. Perdebatan timbul saat seorang manajer curhat kepada saya. Dia bercerita di perusahaannya sedang menggalakkan program Kaizen yang membuat dia sibuk dengan administrasi dan hal kecil seperti tadi. Entah apa yang ingin dicapai manajemen, dia berkeluh demikian. Sesungguhnya tidak salah perusahaan ingin menjalankan program Kaizen. Kami pun dulu, 25 tahun lalu, belajar dan menerapkan sistem itu. Bahkan kami memiliki seorang manajer TQM, Total Quality Management, sebagai keseriusan kami menjalankan kebijakan kualitas. Hasilnya, perusahaan itu sekarang memiliki hampir 200 outlet dengan berbagai brand restoran. Tetapi saya harus katakan, sekarang zaman sudah berubah, seperti kasus airport Hong Kong dan Jepang tadi. Sekarang bukan zaman kura-kura dan kodok lagi. Bisnis tidak bisa berjalan lamban. Kompetisi sekarang begitu keras. Kita akan tertinggal atau terlindas bila hanya melakukan perbaikan kecil seperti Kaizen. Sementara kompetitor menggunakan alat bantu teknologi untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi. Perusahaan semestinya menggunakan booster agar menjadi yang terdepan, melesat untuk memenangkan persaingan. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi bisnis dan perombakan proses bisnis. Seperti apa? Nantikan video itu yang akan tayang. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan saat kami upload. Sebenarnya apa sih perbedaan Toyota Way dengan Tesla Way? Di bawah kepemimpinan Aiko Toyoda, Toyota menekankan prinsip kerjakan dengan benar dari awal. Sementara Tesla di bawah kepemimpinan Elon Musk mendorong prinsip melangkah cepat dengan membuat terobosan. Perbedaan prinsip serta pendekatan itu membawa perspektif yang berbeda. Toyota Way bersifat evolusi. Perubahan dilakukan secara perlahan, bertahap, dan berkesinambungan. Sementara Tesla Way bersifat revolusi. Perubahan dilakukan secara cepat, drastis, dan revolusioner. Karena Akio Toyoda meminta pekerjaan dilakukan dengan benar dari awal, maka seluruh karyawan berusaha untuk melakukan perencanaan secara matang selama proses desain, produksi, hingga penyerahan akhir. Mereka melakukan program PDCA, Plan, Do, Check, Action, dan memutar roda PDCA tahap demi tahap sambil mengganjalnya dengan standarisasi prosedur setiap selesai satu tahapan. Mereka melakukan secara berkesinambungan sebagai Kaizen, Continuous Improvement. Berbeda dengan Elon Musk yang mengharapkan ide terobosan untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan baik. Sehingga kadang proses desain dan produksi kurang sinkron. Karena itu, mereka dituntut mampu memberikan solusi kreatif penyelesaian kendala. Ibarat bermain musik jazz, karyawan Tesla secara kelompok dan individual melakukan improvisasi untuk menghasilkan jazz yang menarik. Berbeda dengan karyawan Toyota, menggunakan partitur dan mengikuti dirijen dalam memainkan orkestra musik klasik. Dengan demikian, Anda memahami mengapa Toyota memerlukan cukup banyak karyawan, karena masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang mesti mereka lakukan.
sehingga diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati di antara sesama karyawan maupun terhadap pimpinan. Hal ini cocok dengan budaya orang Jepang. Berbeda dengan budaya orang Barat yang individualis. Tesla mengupayakan energi mereka untuk lebih fokus memahami customer. Mereka didorong untuk memperhatikan keinginan dan harapan pembeli yang berbeda dalam melakukan desain model produk. Sebaliknya, Toyota lebih mengedepankan perampingan sistem pabrikasi. Mereka menyusun sistematika produksi agar dapat bekerja ringkas, sekaligus mengurangi pemborosan yang dapat dihindarkan di segala aspek kegiatan, termasuk gagal atau cacat produksi. Berbeda dengan sistem pabrikasi Tesla, menggunakan inovasi teknologi, termasuk penggunaan robot dengan kecerdasan buatan dalam mencapai efisiensi dan menghindari cacat produksi. Intinya, Toyota berusaha segenap kemampuan melakukan perbaikan agar dapat mempertahankan keunggulan kualitas, efisiensi, dan pemasaran produk, sementara Tesla melakukan perombakan tatanan ataupun pola pikir untuk mencapai keunggulan tersebut dengan menantang penemuan baru. Sesungguhnya, industri makanan dan minuman juga dapat menggunakan prinsip Tesla Way dan Toyota Way dalam membangun dan mengembangkan bisnis kuliner, restoran kafe, rumah makan, warung kopi. Sebaliknya, saya menjelaskan dalam praktik bisnis terkait, yaitu dalam inisiatif memperbaiki cost dan meningkatkan sales. Untuk memperbaiki tingkat biaya, Toyota melakukannya dengan mengurangi pemborosan. Anda ingat, tadi ada gambar ini. Coba Anda pelajari di usaha Anda, adakah pemborosan dalam berbagai aspek operasional dan produksi, seperti dalam hal transportasi logistik, persediaan barang, gerakan badan dalam bekerja, menunggu tidak ada pekerjaan, kebanyakan proses, kelebihan produksi, cacat produksi, dan pemanfaatan keterampilan karyawan. Coba periksa, adakah beban pekerjaan yang tidak seimbang terhadap orang atau mesin? Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas optimal mereka. Coba periksa, adakah terjadi pembebanan pekerjaan yang tidak wajar kepada orang atau mesin? Hal ini juga memperlambat pekerjaan, bahkan membahayakan keselamatan kerja. Pemborosan bahan makanan merupakan contoh tipikal dalam praktik bisnis kuliner. Silakan pelajari bagaimana menangani hal tersebut di video itu. Tesla memperbaiki tingkat biaya dengan melakukan integrasi vertikal sistem rantai pasok pengadaan bahan baku. Integrasi vertikal ibarat kerekan rantai, di mana proses produksi dan operasional dikendalikan oleh sistem penggerak yang mengkoordinasikan kegiatan tersebut. Contoh integrasi vertikal usaha restoran dimulai dari transaksi di kasir menggunakan POS. Data itu masuk ke server komputer. Selanjutnya diproses menjadi perhitungan kebutuhan bahan baku yang perlu dibeli untuk pemasakan di central kitchen. Hasil produksi kemudian disimpan menjadi persediaan di gudang yang akan dikirim ke restoran sesuai kebutuhan penjualan masing-masing outlet. Komputerisasi sistem pengadaan bahan baku seperti itu akan mengurangi biaya, di samping perusahaan dapat lebih mengendalikan likuiditas arus keuangan. Anda dapat menjalankan integrasi vertikal dengan menggunakan software accounting. Sayangnya, banyak pengusaha tidak mau menginvestasikan anggaran membelinya. Saya berharap Anda tertarik untuk mempelajari sistem akunting terintegrasi seperti pembahasan dalam video itu yang akan segera tayang. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar mendapat pemberitahuan saat video itu kami upload.
Inisiatif lain yang dilakukan Toyota dalam memperbaiki biaya adalah dengan memelihara tingkat persediaan secukupnya saja, just in time. Secara naluri, orang takut kehabisan persediaan karena akan menyulitkan hidupnya. Maka mereka memilih menumpuk persediaan agar lebih aman. Masalahnya, kalau semua departemen dan divisi melakukan hal seperti itu, maka berapa banyak kelebihan stok barang yang mesti ditanggung oleh perusahaan. Toyota mengajarkan bagaimana memproduksi barang dan memelihara persediaan secukupnya saja, seperti yang dapat Anda pelajari di video itu. Berbeda dengan Tesla, mengejar efisiensi dari skala ekonomis. Seperti satu komponen yang sama dapat digunakan untuk beberapa model mobil, sehingga jumlah pembelian komponen itu menjadi besar. Dengan demikian, mereka dapat membeli dalam partai besar dan menjadi kekuatan dalam bernegosiasi dengan vendor. Bisnis Anda pun sama. Satu bahan baku hendaklah digunakan untuk beberapa produk menu, dan hanya memelihara produk menu yang banyak terjual dan menguntungkan. Silakan pelajari video tersebut. Apalagi yang dilakukan Toyota? Mereka memperkuat standarisasi pekerjaan dengan metode kerja. Banyak inisiatif yang diajarkan. Kalau saya sebutkan beberapa istilah ini, Anda mungkin sudah pernah mendengar atau memahaminya. Standard Operating Procedure, SOP, Work in Process, WIP, Preventative Maintenance Schedule, Kanban System, Quality Control Cycle, QCC, yang di Indonesia dikenal sebagai GKM, Gugus Kendali Mutu, hingga diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Puncak kekesalan dan frustasi manajer yang tadi saya ceritakan adalah saat dia diminta melakukan analisa pekerjaan seperti tabel itu. Saya tidak akan menjelaskan hal tersebut akan membuat Anda sakit kepala, tapi kalau berminat silakan cari video tersebut di YouTube. Karena itu, Tesla lebih memilih fokus melakukan optimalisasi rantai pasok di lini operasional produksi hingga manajerial. Anda dapat mulai melakukan optimalisasi rantai pasok dengan strategi streamline, optimize, capitalize, seperti dibahas dalam video itu. Untuk mencapai hal tersebut, Toyota menggalang program pelatihan berkesinambungan. Mereka menanamkan budaya perusahaan dan memberikan pelatihan keterampilan kerja di samping pelatihan manajerial serta pelatihan filosofi Toyota Production System itu sendiri. Sementara Tesla menggalakkan program efisiensi operasional. Tesla membangun pabrik raksasa untuk mencapai skala ekonomis produksi mobil listrik, sehingga mereka mesti melakukan efisiensi operasional secara optimal untuk mengejar penurunan biaya dan pengurangan waktu produksi. Intinya, Toyota melakukan pemetaan alur kerja dan menyuntikkan nilai tambah kepada setiap aktivitas operasional, produksi, hingga pemasaran. Sesuai prinsip dasar yang menuntut pekerjaan mesti dilakukan dengan benar dari awal. Sedangkan Tesla mengembangkan inovasi teknologi untuk memperkaya pekerjaan agar dapat mencapai produktivitas, efisiensi, serta kualitas produk, sesuai prinsip dasar yang menuntut adanya terobosan agar dapat melangkah lebih cepat. Berikutnya, bagaimana inisiatif Toyota dan Tesla dalam meningkatkan penjualan? Secara prinsip, ada dua cara untuk mendapatkan pelanggan dan penjualan produk, yaitu pembeli baru dan pelanggan lama. Toyota mengupayakan kepuasan pelanggan. Orang membeli Toyota dari generasi ke generasi, bahkan satu orang bisa membeli 2 mobil yang berbeda model atau kategori. Orang pasti pernah duduk dalam mobil Toyota dan merasakan kualitas serta kenyamanannya, sehingga orang lain cenderung membeli mobil serupa, apalagi bila teman dan keluarganya memberikan rekomendasi yang baik.
Toyota hanya perlu membangun brand image dan membangun hubungan baik, serta menjaga kepuasan pelanggan saat mereka datang ke bengkel untuk perawatan dan perbaikan mobil. Kalau Toyota dapat melakukan semua itu dengan memuaskan, maka manajemen dapat dengan mudah memprediksi tingkat penjualan mobil. Sebagai pendatang baru, Tesla mesti menciptakan pasar untuk mendapatkan pembeli. Sehingga Tesla mesti menawarkan solusi inovasi mengapa konsumen perlu membeli mobil listrik. Faktor harga dan kualitas merupakan kekuatan dalam melakukan penetrasi pasar. Tesla memilikinya seperti pembahasan tadi, yaitu skala ekonomis dan inovasi teknologi. Tidak heran penjualan mobil Tesla semakin mendekati Toyota. Orang memilih dan memutuskan untuk membeli berdasarkan pertimbangan, entah secara rasional maupun emosional. Toyota menjanjikan kualitas dan kehandalan. Bahkan Toyota memperoleh nilai kehandalan tertinggi di posisi nomor 1, sedangkan Tesla di posisi 19. Karena itu, Tesla memilih bermain brand image dan reputasi dalam membangun persepsi konsumen. Bahkan, Tesla menempati posisi nomor 9 sebagai brand yang paling bernilai, membuat nilai saham Tesla membengkak nilainya, mengalahkan nilai saham keseluruhan mobil seluruh dunia. Toyota melakukan efisiensi dan standarisasi untuk menekan biaya demi menjaga daya saing agar harga lebih terjangkau seperti tadi sudah dibahas. Sebaliknya, Tesla mesti membangun jaringan pengisian baterai untuk menjamin daya saing. Artinya, orang tidak perlu khawatir membeli mobil listrik terkait isu mogok di tengah jalan. Uniknya, stasiun pengisian baterai itu bukan menjadi beban biaya perusahaan, karena pembiayaan operasional stasiun diperoleh dari pendapatan keuntungan restoran di mana orang duduk dan makan sambil menunggu pengisian baterai. Bahkan Elon Musk ikut terjun ke bisnis F&B dan membuka bisnis kafe Tesla seperti pernah saya bahas di video itu. Berbeda dengan Toyota membangun jaringan dealer untuk mempermudah pelanggan melihat mobil model terbaru atau melakukan perawatan perbaikan mobil lamanya, sekaligus menjalin hubungan baik dan kesetiaan pelanggan. Tesla tidak memerlukan fasilitas seperti itu karena penjualan mobil dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui pihak ketiga atau dealer. Tesla memiliki ruang pamer sendiri di mana orang dapat memperoleh informasi, melihat-lihat model mobil, hingga mencoba menjalankan mobil di jalanan. Dengan demikian, konsumen akan memperoleh harga lebih baik tanpa terbebani biaya komisi dealer. Lagi pula, mobil listrik tidak memerlukan banyak perawatan seperti mobil konvensional. Toyota melakukan strategi promosi dengan membangun komunikasi marketing berkesinambungan karena mereka memiliki basis pelanggan dan database kunjungan ke bengkel. Dari sana, mereka mengembangkan strategi penawaran penjualan yang sesuai. Tesla lebih mengutamakan eksistensi secara online di dunia maya sambil memperkuat jalinan interaksi dan membangun keterlibatan konsumen di media sosial. Mereka menjalankan strategi marketing tersebut sesuai target pasar dan profil konsumen yang pada dasarnya memang sudah berbeda, di mana anak muda lebih tertantang dan lebih mudah menerima inovasi teknologi seperti yang ditawarkan Tesla. Anak muda ini bermain di platform dunia maya. Sampai di sini, sudahkah Anda menangkap intisari perbedaan Toyota Way dan Tesla Way? Dapatkah Anda melihat sisi kekuatan dan kelemahan keduanya? Menurut Anda, mana yang lebih baik dan akan Anda terapkan dalam berbisnis?
Kalau menyimak contoh pembahasan kasus tadi, sesungguhnya kedua cara pandang tersebut bukanlah berseberangan atau berlawanan, tetapi justru saling melengkapi dan memperkuat satu dengan lainnya. Karena Akio Toyoda dan Elon Musk saja saling berjabat tangan, mereka bukan berkompetisi tetapi membangun ekosistem bisnis di industri otomotif. Semua tergantung DNA cikal bakal maupun struktur kerangka bisnis yang Anda miliki dan bangun. Apabila Anda baru saja memulai bisnis, sebaiknya Anda mulai menata pijakan arah yang akan Anda bangun dan perkuat. Tetapi walau bisnis Anda sudah terbentuk pun, masih belum terlambat untuk mulai menata ulang arah pijakan langkah selanjutnya. Yang penting, Anda pelajari dan pahami kekuatan dan kelemahan kedua prinsip tersebut, agar Anda dapat menentukan sendiri arah jalan bisnis yang sesuai dengan DNA dan kerangka bisnis milik Anda. Sampai bertemu di serial video catatan dari Jepang berikutnya. Kami juga memiliki video menarik seperti yang ini. Silahkan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.